Haleluya. Shalom. Oh, puji Tuhan. Tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Semua kita sudah dipastikan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Karena kita disebut dengan apa? Gereja Tuhan ini adalah imam. Imam. Jadi saudara suka atau tidak suka, jadi orang Kristen itu harus jadi imam. Kenapa imam? Imam itu adalah melayani. Nah sekarang kita akan masuk kebangkitan rohani, menembus kediaman Tuhan. Kita akan baca itu di dalam 2 Tawari pasal 30 ayat 26-27 yang minggu lalu sudah kita bacakan bersama. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke kediamannya yang kudus di sorga. Nah, saudara harus terus memahami. Ini 3 kali mungkin atau 4 kali khotbah baru saudara akan tahu bahwa kita semua sedang mengarah kepada tempat kediaman Tuhan. Itu yang harus menjadi cita-cita dan tujuan kita. Nah, untuk sampai ke sana perlu yang namanya sesuatu yang pernah dilakukan tetapi hilang dari suasana kehidupan orang percaya. Sudah pernah di zamannya Salomo mereka pernah melakukan yang namanya ibadah yang sampai ke hadirat Tuhan. Sampai Tuhan memberikan penawaran pada Salomo. Salomo, kamu mau minta apa? Saking besarnya raja pertama yang membuat korban begitu luar biasa. Ribuan apa? Lembu. Kalau tidak salah dia menyumbang 1.000 apa 10.000 lembu. Saudara tahu untuk satu lembu korban itu untuk menghapus berapa banyak orang dosa? Satu lembu. Berapa banyak orang berdosa yang akan ditebus ketika satu lembu saja dikorbankan? Ada yang tahu? Satu lembu kira-kira dipakai untuk berapa banyak orang bisa tertebus oleh karena satu lembu? 1. Untuk satu lembu itu harganya 1 bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel berdosa cuma ditebus dengan 1 lembu. Saudara tahu Salomo kasih berapa lembu? 1.000. Berarti untuk 1.000 bangsa. Kalau ada 1.000 bangsa berbuat dosa, itu 1 kali ditebus oleh korban dari Salomo. Itu diikuti oleh Hizkia. Hizkia tahu waktu Salomo dia membuat ibadah Paskah, itu mendatangkan hadirat Tuhan. Sehingga Salomo dikatakan raja yang belum pernah ada dan tidak akan ada lagi raja yang seperti itu. Ketika kapan? Ketika dia mempersembahkan korban. Apa itu? Ibadah. Nah, kita memperbaiki. Apa supaya kita bisa mempunyai prospek ini? Suara kita didengar Tuhan, doa kita sampai ke hadirat tempat kediaman Tuhan di sorga yang kudus. Harus dikembalikan posisi ini yang sudah tidak pernah, harus ada sekarang. Nah saudara, kalau mulai beribadah kepada Tuhan, dikembalikan semangat Salomo yang dikumandangkan ulang oleh yang namanya Hizkia. Nah saya mau kasih tahu saudara, apa kebangkitan rohani yang terjadi di Israel. 2 Tawari 30 ayat 26 katakan apa? Baca sama-sama. Maka
Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Jadi kenapa, ini kan minggu lalu sudah dikhotbahkan. Jadi kenapa ini harus dikembalikan, kesukaan besar ini? Ini kesukaan ini ada di hadirat Tuhan. Sukacita yang luar biasa, kesukaan yang luar biasa ini ada di sana. Kita harus mulai dari sekarang. Kita mungkin berkata, Pak, bagaimana bisa sukacita kalau uang tidak ada? Itu yang jadi masalah. Bagaimana kalau saya bisa sukacita kalau saya sakit? Bagaimana kalau istri saya nakal, suami saya nakal? Apa sukacitanya, Pak? Cari makan sehari aja angel. Nah, ini yang kita harus cari. Kuncinya ada di mana? Ada di mana? Ada di sini kuncinya. Yang kita sudah khotbahkan kemarin. Perbaiki sikap hidup kita terhadap Tuhan. Apa itu? Hidup kudus. Itu tidak ada tawar-menawar. Mereka melakukan pengudusan diri. Kalau ini ada aman, pasti aman. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Mereka mentahirkan rumah Tuhan. Apa itu mentahirkan? Membersihkan, memurnikan. Apa itu rumah Tuhan? 1 Korintus katakan apa kemarin? Rumah Allah itu adalah tubuh kita. Kita harus gunakan baik-baik. Jangan sembrono, karena kalau tidak saudara mau doa sampai jengking-jengking itu tidak akan mungkin diberkati Tuhan. Harus dikuduskan, dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat anugerah Tuhan tembus. Kalau sudah tembus sampai di kerajaan sorga, aman. Tuhan sudah membuka peluang kita asalkan syaratnya memenuhi. Apa itu? Kudus. Apa itu? Tahirkan hidupmu. Kedua, korbankan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Sampai apa? Sampai habis dibakar. Untuk apa? Supaya kita dapat memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, soalnya apa ini? Ini hubungannya dengan hidup. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, apa saja itu bisa terjadi. Kenapa? Hubungan dekat. Makanya kita kalau mau tembus doa kita, seruan kita sampai ke surga, itu harus yang pertama perbaiki sikap. Yang kedua, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Dibacakan 2 Tawari 30 ayat 8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Iya. Saudara, ini kalau ibadah itu syarat pertama. Menyerahkan diri. Apa itu? Serahkan dirimu. Beribadah tidak harus datang beribadah begini. Tapi saudara datang begini apa tidak menyerahkan diri? Pak Ping harus jemput istri dari Gajah. Tinggalnya di mana Pak Ping? Mukti Harjo. Pergi jemput istri di anak Mukti Adoh. Dari timur ke barat Geraha Padma. Mukti Harjo ke Mukti Adoh. Tapi semangat menyerahkan diri. Harus begitu. Pak Jito, daerah mana Pak? Mbang Tayu. Bayangkan dari Banget-Tayu sampai ke Bangetan datang ke sini. Itu apa ndak hebat? Jauh loh. Kalau yang dekat-dekat sampai terlambat, kalah sama Pak Jito, kalah sama Pak Ping. Tapi mau apa? Serahkan dirimu kepada Tuhan. Kemana? Harus ke tempat dia. Kalau mau tembus kediamannya, harus ke tempat kudusnya. Ke tempat kudus itu, kudus itu artinya apa? Ada yang tahu? Kudus. Bisa. Kita tidak harus ke gereja. Tapi ketika engkau mulai memisahkan diri, memang tidak mudah.
Perlu apa? Perlu korban. Pengorbanan. Mak Gianti ini sudah umur berapa? Ginarti? Baru 70. 10 tahun lagi 80 loh. Tapi semangatnya minta ampun. Mau dijemput, ora gelem. Aku tak datang dewe. Wah, yang muda-muda kayak gini malah parah. Kalau ndak di bel ora teko. Tapi Mak Ginarti ini di bel malah diseneni yuk. Ndak usah bel, tak datang dewe. Nah itu sing jago itu. Itu datang ke tempat kudus menyendiri. Saya dikasih tahu anak saya, jangan terlalu sering tuh bersendiri. Karena dia lihat selalu saya dia buka pintu, aku lagi doa. Mungkin dia juga kesel lihat, kok ndak keluar-keluar dari kamar. Ya, mau jalan-jalan sedikit atau apa kek. Tapi aku sudah mulai yang begitu tuh udah mulai mati. Mau jalan-jalan kemana? Lebih baik di rumah. Ndak kemana-mana tapi ada makanan. Ora boros. Dimakan sama istri, cukup bagi saya. Cukup banget. Istri saya tanya mau makan apa aja. Yang penting makanan bukan racun. Ya sudah tak pangan. Nggak ada lagi terus rasa. Ini harus makan yang ini harus makan. Aduh. Bukan saya sudah ndak mau. Ilatku iki masih manusiawi. Makanya supaya apa aku lakukan itu. Waktu menyerahkan diri kepada Tuhan di tempat kudusnya. Untuk apa? Untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Kenapa toh kita harus beribadah kepada Tuhan? Lari dari apa? Apa? Murkanya yang sedang menyala-nyala. Bagaimana supaya murkanya undur dari kita? Beribadah kepada Tuhan. Caranya datang ke tempat kudus. Dengan apa? Menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Kemarin waktu saya sakit. Rasanya kalau mau datang hari Minggu itu sudah mulai. Aduh enak ibadah online ya. Saudara kan tidak ada yang tahu kan. Selama berminggu-minggu yang lalu itu saya dalam keadaan yang. Aduh sampai mau nyetir aja. Aduh rasanya kok piye. Bener loh. Saya duduk di sini. Yang satu hilang. Iki nih kebanteran. Aku mau keluar, ndak enak. Wis tak setel ke sana, banter. Setel ke sini, kono sing ora krungokke. Wah, piye carane? Sampai yang kayak gitu-gitu tuh terbawa loh. Tapi waktu Tuhan pulihkan mulai dari Jumat masih. Sabtu pagi diantar anak saya ke dokter konsultasi. Siang aku cuma bilang begini, Tuhan. Ditanya anak saya, masih ndak enak tuh Pak? Ndak enak. Tapi di mobil saya bilang, Tuhan, sebelum aku ketemu dokter, Engkau pulihkan aku. Sehingga aku tidak akan pernah berkata, dokter ini obatnya bagus, dokter ini konsultasinya hebat, sehingga aku sembuh. Aku mau aku sembuh karena Tuhan. Untuk apa? Karena saya bilang, Tuhan, saya sudah serahkan diriku, saya sudah datang ke tempat kudus-Mu, saya sudah beribadah, saya tidak mau minta pertolongan dari orang. Saya hanya konsultasi. Mana obat-obat yang dibawa? Ini tidak usah diminum, ini diminum, nanti saya tambah obatnya. Tapi waktu Mas Iwan dia datang, bawa obat itu sudah 12:30. Saya tuh jam 11 sudah pulih kok. Saya sudah makan, jam 12 saya sudah enak kok. Waktu Mas Iwan datang, saya minum obat. Memang sudah pulih duluan kok. Mulai dari itu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu meneh. Langsung terasa beda. Waduh, ini anugerah Tuhan, makanya perbaiki. Kalau saudara tidak mau, aku mau. Kenapa? Karena aku bukan mau tinggal di dunia ini. Cita-citaku tuh sampai ketemu dengan Tuhan. Teman saya kemarin dia datang bawa white tea 2 tank white tea, tidak tahu beli di mana. Dia bilang ini bagus banget Pak.
antioksidan. Dia tanya, masih kenal orang ini? Tak lihat mukanya. Kita masih kenal, tapi tak pura-pura kenal, tapi memang kenal. Orang satu ini ditolong sedemikian rupa, bejatnya minta ampun. Tapi dia bilang begini, Pak, pegang pundak saya mau perbaiki hidup saya. Karena saya takut berhadapan dengan Tuhan. Saya bilang, ini yang benar, kamu benar. Masih ada kesempatan kamu berubah hidupmu. Teman saya itu bisa jadi dokter tuh gara-gara dia. Saking apa? Saking pinternya. SMP sama, SMA, SD sampai SMP sama, nggak tahu SMA-nya sama. Sampai teman saya tuh jadi dokter loh, gara-gara pinternya dia loh. Bukan pinter temanku, pinternya dia, diajarin, wah pokoknya ini jadi dokter. Makanya dia nggak lupa. Dia sudah bejat kayak gitu. Pinjam uang, nggak pernah diganti. Mengapusi, pinjam uang, nggak pernah diganti. Masuk penjara, penjaranya dihapusi, dia bisa lari keluar. Masuk penjara lagi, dihapusi lagi, dia bisa lari keluar. Terakhir dia ditembak kakinya, tak. Jadi jalannya ngene. Tak pikir, itu pun nggak bertobat loh. Nah sekarang dia bilang, aku bertobat. Caranya gimana? Perbaiki ibadah kita kepada Tuhan. Kenapa? Hati-hati, murka ini sedang menyala. Makanya ini yang perlu kita pelajari. Apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang daripada Hizkia, orang Israel. Coba dibaca, apa yang mereka lakukan? 30 ayat 7, 2 Tawari. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Iya, ternyata kenapa Hizkia mau memperbaiki? Memperbaiki sesuatu yang sudah terlanjur rusak. Berapa tahun rusaknya? 241 tahun. Dari zaman Salomo sudah tidak pernah lagi dilakukan sampai Raja Hizkia. Apa itu? Ibadah yang menghasilkan kesukaan yang besar. Kenapa? Karena mereka berubah setia. Siapa mereka? Nenek moyangmu dan saudara-saudaramu. Harusnya dia bilang, nenek moyangmu, saudara-saudaramu, dan bapakku. Karena bapaknya kan siapa? Ahas. Masih ingat kemarin? Ahas itu anaknya Hizkia. Anaknya namanya Hizkia. Berarti masih dekat. Mungkin sekarang aku lagi begini khotbah, mati yang ganti Jir. Dia masih ingat semua peristiwa hidup saya. Kan begitu kan? Sama. Kebobrokan, kehancuran daripada Ahas. Itu Hizkia tuh masih ada di benak. Dia baru umur 25 tahun kok, bapaknya mati kok. Sehingga dia jadi raja. Nah mungkin dia lupalah. Tetapi dia mengubah. Dia bilang, mari kita jangan seperti nenek moyang kita dan saudara kita yang berubah setia terhadap Tuhan. Allah nenek moyang mereka sehingga Yesus Tuhan membuat mereka menjadi apa? Kedahsyatan. Itu kalau murka Tuhan terjadi, ibadah kita tidak benar, maka akan ada murka. Apa itu? Berubah setia itu artinya berkhianat. Berkhianat itu artinya apa? Ada yang tahu? Bapak-bapak? Berkhianat itu artinya apa? Ibu Sulis, tidak setia lagi. Berarti yang pertamanya harusnya setia. Kenapa harus setia? Tuhan nolong mereka loh dari Mesir ke tanah perjanjian. Lewat laut yang tanpa tangan, tanpa jembatan, tiba-tiba cuma dipukul, terbelah. Bukankah itu sesuatu yang sangat mengerikan? Itu masih ada di benak mereka. Aku mengeluarkan kamu dari tanah Mesir dengan tanganku yang kuat. Orang-orang kafir waktu mendengar
Ada satu bangsa yang akan lewat, mereka gemetar, Yeriko gemetar. Tetapi umatnya berubah setia. Umatnya berkhianat. Sakit enggak Bapak Ibu? Dibela-belanin sampai sudah jadi orang. Tiba-tiba ada orang yang berkhianat. Sakit enggak? Sampai dibiayai. Sampai diongkosin. Sampai diperhatikan. Keri-keri dikhianati. Marah enggak Bapak Ibu? Tuhan itu murka. Tuhan berkata, aku akan mendatangkan kepada mereka kedahsyatan. Apa itu kedahsyatan? Artinya dalam bahasa aslinya limbah, horor, hancur. Jadi kalau kita berkhianat kepada Tuhan, di pemandangan Tuhan kita itu limbah. Ada yang tahu limbah? Hah? Bukan kotoran. Sesuatu yang dihasilkan untuk sebuah produksi, tapi ini yang tidak berguna. Tidak berguna. Dan limbah itu selalu merugikan manusia atau makhluk hidup. Itu namanya limbah. Merugikan makhluk hidup. Makanya kalau perusahaan-perusahaan mau bangun perusahaan, apa yang mereka harus lakukan? Izin AMDAL. AMDAL itu apa? AMDAL. Bukan, izin AMDAL itu artinya izin mereka harus menjelaskan limbah ini caranya bagaimana dibuat supaya tidak merugikan makhluk hidup. Jadi izin AMDAL itu yaitu dia harus bilang, oh nanti limbahnya saya masukkan tong, saya kelola, waktu itu dikelola dibersihkan, sampai dibersihkan ini harus bisa keluar masuk sungai. Karena kalau masuk sungai, makhluk hidup di sungai bisa mati kalau kena limbah. Apalagi yang kayak saya kasih contoh tadi pagi, perusahaan tekstil yang ada di Salatiga. Itu bahan kimia limbah itu beracun. Semua yang dilewati oleh sungai itu mati semua. Nah, mereka harus buat gentong, tong sebesar 10 kali dari ruangan ini. Masukkan ke situ, dikelola, pokoknya waktu keluar airnya sudah sehat. Saudara mau di hadapan Tuhan dianggap limbah? Halo? Sudah limbah itu arti yang kedua, horor. Horor itu apa horor? Menakutkan. Bayangkan kalau Tuhan lihat saudara terus lihat Abraham. Mukanya Abraham medeni. Kira-kira Tuhan bisa bersekutu enggak dengan orang yang medeni? Karena di hadapan Tuhan orang yang medeni itu adalah hidup tanpa kekudusan. Hidup yang tanpa kebenaran, maka orang itu pasti horor. Saudara lihat, jangan sampai timbul kedahsyatan dalam hidup kita. Oleh karena kita berubah setia. Jangan sampai, karena saya lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Jemaat kita ada beberapa yang hebat-hebat zaman dulu. Waktu sebelum COVID, semangat. Setelah COVID, bingung. Setelah COVID selesai, kita sudah mulai ibadah. Menurun, ada yang meninggalkan, Pak, enggak melayani lagi. Ada yang, ya kalau nanti saya melayani baru saya datang. Saya kasihan. Tuhan sudah tegur keras di seluruh dunia, bukan cuma bangsa Indonesia. Tuhan tegur begitu keras, tapi hati-hati. Jangan sampai kita berubah setia. Karena kalau kita berubah setia, maka akan datang kedahsyatan dalam hidup kita sendiri. Itu namanya kehancuran. Bapak Ibu, apa pentingnya ibadah yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini? Bukan yang pertama, yang dilakukan oleh Hizkia adalah membuat maklumat bagi Israel untuk merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem.
buat maklumat. Saudara ingat Yeskia itu raja apa? Raja di mana dia? Halo? Israel terbagi dua, Israel Utara sama Israel Selatan. Israel Utara itu ibu kotanya Samaria, Israel Selatan ibu kotanya Yehuda, Yerusalem. Nah, perhatikan dengan baik. Kok berani-beraninya membuat maklumat untuk Israel? Untuk apa? Buat Paskah. Ini sebuah keberanian. Kenapa? Karena dia melewati batas kekuasaan. Dia itu harusnya cuma di lingkup kecil ini, Yehuda. Yerusalem itu ada 11, ada 10 suku. Yehuda itu cuma 2, Benyamin dan Yehuda. Tapi ketika dia jadi raja, dia bilang, maklumkan kepada seluruh Israel. Suruh kita buat Paskah ini. Yang sudah lama tidak dilakukan, yang terakhir dilakukan oleh Salomo. Sekarang kita buat untuk menghindarkan diri dari murka yang akan datang. Nah, waktu saya baca itu, saya pikir kenapa Paskah bagi Tuhan itu dibuat di Israel, di Yerusalem. Karena Paskah ada kaitannya dengan Yerusalem. Ini nubuat. Ternyata sudah dinubuatkan. Untuk apa? Ini ada nubuatan bagi kita bahwa gereja Tuhan harus memperbaiki ibadah Paskah kita. Karena prospeknya Yerusalem baru. Kalau begitu apa dong kita harus belajar? Ini bukan ibadah Paskah. Kita tidak melakukan ibadah Paskah. Tapi kita melakukan apa kita kembalikan. Apa itu Paskah? Ini yang kita perbaiki. Orang Kristen sudah kehilangan esensi daripada Paskah. Apa itu Paskah? Paskah itu artinya Passover, dilewati. Nah, kenapa dilewati? Karena harus ada tanda. Darah domba Paskah dioleskan di ambang pintu rumah-rumah orang Israel di Goshen. Waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, ini tulah terakhir untuk orang Mesir. Kalau tidak ada tanda darah, maka akan terjadi apa? Terjadi apa? Kematian bagi anak-anak sulung Israel. Dari binatang sampai manusia. Saudara dengar baik, tandanya harus darah. Apa hubungannya dengan kita? Maka saya mau kasih tahu saudara. Maka Tuhan melewatkan kematian di setiap ada tanda darah. Di rumah-rumah orang Israel di Goshen. Jadi dengan kita percaya dan menerima korban Yesus kita. Maka kita pasti dilewatkan oleh kematian. Makanya sekarang kita harus peringati. Terus. Bukan nanti ada perjamuan. Maka hari minggu depan kita ada perjamuan. Sebulan bikin 2 kali. Nanti kalau Tuhan belum datang kita bikin seminggu sekali. Untuk apa? Memperbaiki ibadah Paskah kita. Ibadah Paskah itu artinya ibadah yang kita kembalikan lagi untuk mengingat. Coba dibaca itu. 1 Korintus pasal 11 ayat 24, 25, 26. Tolong saudara perhatikan kata-kata itu ada ini. Peringati. Coba. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa itu? Paskah, pemecahan tubuh Kristus. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita harus memperingati. Bukan minum perjamuannya. Bukan minum anggurnya.
Tetapi ketika saudara ada di dalam kehidupan sehari-hari, mau bergaul, mau bekerja, mau berteman, mau bergereja, saudara berdoa, saudara beribadah, saudara sedang berada dengan teman-teman, walaupun dalam keramaian, saudara sedang jalan-jalan, menikmati alam. Coba saudara mulai pikir, Tuhan, aku bisa menikmati begini karena darah-Mu dan tubuh-Mu ada dalam hidupku. Supaya apa? Supaya aku tidak berbuat dosa lagi. Supaya apa? Supaya aku tidak menyalibkan Tuhan 2 kali. Supaya apa? Supaya aku peringati, supaya aku tidak boleh mengorbankan Tuhan yang berkali-kali. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nanti saudara akan selesai dengan Paskah kalau Tuhan datang. Selesai. Kenapa? Sudah ketemu aslinya. Sekarang kita masih memperingati. Masih, kenapa? Aslinya masih di sorga. Jadi saudara harus ingat baik-baik. Aku harus memberitakan ini dan mengingat ini sampai kedatangannya. Jadi saudara ingat, harus diingat. Kenapa begitu? Karena ada kaitannya dengan Yerusalem baru. Wahyu 21, 1, 2, dan 4. Lalu, baca sama-sama, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak adakan lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kalau begitu saudara harus peringati terus menerus sampai saudara ketemu dengan ayat ini. Yerusalem baru, tempat di mana orang-orang yang sudah kehilangan air mata lagi, sudah kehilangan penderitaan, sudah kehilangan maut, sudah kehilangan perkabungan, sudah kehilangan ratap tangis, sudah kehilangan duka cita. Why? Karena saya itu sudah melakukan ini. Setiap hari itu aku menderita untuk mempertahankan ibadah Paskahku ini. Tidak mau berbuat dosa. Makanya Tuhan gantikan dengan Yerusalem baru. Sehingga kita akan dihapus segala air mata kita. Dulu untuk melakukan dosa saya harus nangis. Tuhan, masa dia bisa, saya tidak bisa. Dia bisa nyolong sampai jadi orang kaya. Sekarang saya miskin terus. Karena saya mau hidup benar. Dia punya istri, sudah ada di rumah, masih ada juga di samping rumah. Saya enggak boleh, Tuhan. Dia laki, ya saya laki. Dia Kristen, ya saya Kristen. Dia pelayanan, saya jemaat biasa. Tapi dia yang pelayanan bisa, kok saya enggak bisa, pripun toh Tuhan. Menderita enggak? Nangis sekarang. Nangis sekarang. Jangan nangis besok. Karena besok bukan untuk tempat nangis. Di Yerusalem baru itu adalah tempat untuk segala air mata kita itu dihapus. Gak ada lagi penderitaan, gak ada lagi perkabungan, gak ada lagi ratap tangis, gak ada lagi duka cita. Makanya catatan ini menjadi penting. Baca sama-sama 2, 3. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sama-sama dengan saya katakan, mulai hari ini saya akan memperbaiki ibadah saya dan menghormati Paskah kematian Yesus. Sebab segala sesuatu pasti akan berlalu. Wow. Tapi kalau saudara masih mau berbuat dosa, bikin sakit hati Tuhan, karepmu.
Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita mau, Tuhan, nanti aku tidak lagi ada penderitaan. Tuhan, sudah tidak ada lagi duka cita. Nanti di sana aku sudah senang. Kenapa? Karena yang lama-lama sudah tidak akan terasa lagi. Dulu waktu istri saya marah-marah sama saya, sudah tidak ada lagi. Suami saya waktu pukul saya, sudah tidak ada lagi. Ada kesaksian minggu sore, minggu lalu, katanya begini, bapaknya sebelum meninggal, aku sudah mau pergi, biarlah semua penyakit itu ditimpakan ke aku, karena aku telah banyak memberikan kamu penderitaan. Dulu-dulu yang aku pernah pukul sama kamu, sekarang Tuhan pukul ke saya, biarkanlah aku pergi. Pak, jangan ngomong kayak gitu toh Pak. Sebentar lagi aku akan berangkat. Langsung, mak dek bablas. Apa harus begitu? Apa harus dengan cara begitu? Mumpung sekarang masih ada, perbaiki hidup kita. Amin. Dengan memperbaiki ibadah kita, kita perbaiki hubungan kita satu dengan yang lain. Kita mau untuk apa? Supaya Tuhan berkehendak. Makanya pentingnya ibadah berkenan kepada Tuhan, karena kata ibadah ini artinya kesalehan. Kesalehan itu dalam bahasa aslinya eusebia. Apa itu eusebia? Baca sama-sama dengan saya. Ibadah adalah 2, 3. Sikap yang baik yang disertai penyembahan kepada Allah, yaitu sikap yang penuh hormat kepada Allah dalam kebenaran dan kekudusan, karena ada roh takut akan Tuhan. Itu dia baru ibadah. Kalau ibadah yang benar, itu penyembahan kita kepada Tuhan, itu menjadi baik. Kenapa? Sikap kita baik. Ketika sikap kita baik, kita akan pasti menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, pasti dasarnya kebenaran dan kekudusan. Orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, dia pasti takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Halo, minggu lalu ada yang jawab. Apa itu takut akan Tuhan? Apa? Menghormati dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara menyenangkan hati Tuhan tapi istri dipukul, itu nonsen. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan, takut akan Tuhan tapi ngapusi. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan tapi ganggu suami orang. Itu ngapusi itu. Tidak akan mungkin bisa masuk sampai kediaman Tuhan, tidak mungkin. Kita harus bekerja keras. Aku sudah berbuat salah Tuhan, tapi ada kesempatan untuk aku bertobat. Amin. Harus bertobat. Kenapa? Karena ini perlu. Kalau kita melakukan rahasia ibadah ini, itu artinya kita punya penghormatan kepada Yesus. Kenapa harus menghormati Yesus? Baca sama-sama 2, 3. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Makanya kalau mau kita seperti Yesus, itu rahasia ibadah kita itu nanti sampai pada kemuliaan. Kalau begitu harus apa dalam ibadah kita? Hormati Yesus. Karena dia sudah melakukan, menyerahkan diri untuk kita. Makanya Paskah harus kita lakukan. Tuhan, engkau sudah mati untuk aku. Aku tidak mau main-main lagi. Tuhan, engkau sudah lakukan yang terbaik dalam hidupku. Aku tidak main-main lagi. Ini yang saya kepengen sampaikan kepada saudara. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Karena definisinya tadi kita seperti ini. Sikap yang baik disertai penyembahan kepada Allah, yaitu sikap yang penuh hormat kepada Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Karena ada roh takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau beribadah, tidak langsung kita bisa apa? Benar. Kita kalau mau beribadah, tidak langsung bisa hidup kudus. Kalau begitu kenapa Pak saya tidak bisa hidup kudus? Karena saudara tidak mau melatih diri.
Kenapa ya Pak setiap saya mau bikin kebenaran selalu bohong yang muncul? Karena enggak mau melatih kok. Saudara mau melatih caranya apa? Seperti saya. Dari rumah sebelum saya keluar itu 10 tahun lalu. Saya di mobil saya doa Tuhan tolong lindungi perjalanan saya. Anak-anak istri saya yang ada di rumah, yang ada di sekolah, dimanapun Engkau berkati. Tapi satu lagi. Jagai mulutku. Sampai di gereja. Bodoh hai. Yang menyaksikan tahu banyak tentang hidup saya di gereja itu. Hanya satu orang di sini namanya Iwan. Coba kamu bersaksi sini. Aku hidup 10 tahun lalu. Sini. Kasih tahu bagaimana hidup saya di gereja. Biar saudara tahu ini kejujuran kok saya harus. Ini bukan berarti saya hebat banget. Ya saksikan apa yang kamu tahu tentang saya waktu dulu. Kalau marah aja. Dulu kalau marah ya sama seperti yang lain. Seperti orang dunia ya. Sekarang sudah ada perubahannya. Lebih ganas lagi, lebih ganas. Yaitu marah, ngomongnya ya lepas kontrol. 1 tahun terakhir ini harus disaksikan. Ya, sekarang lebih bijaksana, lebih sabar. Ya. Ada yang saksikan kok. Saya tuh harus berkata benar. Saya tidak langsung jadi orang benar. Tidak langsung jadi orang kudus. Saya latih diri saya ini. Saya latih. Jadi belum tentu loh Bapak Ibu. Kalau saya terus langsung jadi orang. Kenapa saya latih? Karena saya tahu Tuhan. Kalau tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, aku gak mungkin sampai di situ. Sampai tempat kediamanmu itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini orang yang saksikan saya, dia kerja dengan saya ini sudah berapa tahun? 15 tahun. 13 tahun mulai saya ambil dia jadi sekretaris sampai sekarang 13 tahun. Mulai tahun pertama, tahun kedua dia tahu. Jadi waktu dulu kalau saya lagi khotbah paling dia bilang gini, alah ngomong tok. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyayangi saya. Tuhan sudah mengubah hidup saya. Tapi kalau ada orang masih merasa saya seperti begitu, enggak ada masalah. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan baik. Saya berusaha sedemikian rupa. Memang belum sempurna. Dia udah pasti jangan bohong. Kamu tahu pasti saya belum sempurna. Kamu boleh cerita lagi sama jemaat. Yang tadi aku cerita sama jemaat tuh baru separuh. Separuh saya berusaha lagi untuk latih diri. Sama-sama. Kita omong, saya mau menghormati Tuhan, menjadi orang benar, orang kudus, yang takut akan Tuhan, dengan terus-menerus melatih diriku untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, horor, menakutkan. Kenapa banyak orang Kristen menakutkan? Horor. Kenapa? Berubah setia. Oh, haleluya. Shalom, shalom.